masuk pada pasal terkait tentang zihar. Zihar itu apa? Nah, nanti di sini dijelaskan ya, bahwa zihar itu tidak boleh diucapkan suami kepada istri. Kalau nanti ada seorang suami mengucapkan kalimat zihar kepada istrinya, maka ya otomatis dia harus cerai istrinya. Kalau dia tidak cerai, berarti nanti dia kena denda kifarat namanya. Kifaratnya disebut dengan kifarat zihar. Ya, jadi kifarat bayar denda gara-gara suami mengucapkan zihar. Itu berat nanti dendanya kifarat zihar. Jadi ada kifarat karena suami mengucapkan sumpah li'an ilah. Nah itu kemarin sudah ini. Nah ini sekarang ada lagi nanti kifarat sumpah ya denda karena zihar. Ya, nanti kita akan bahas. Nah di sini pengarang kita Syekh Zainuddin Al-Bahari menjelaskan dengan redaksinya yasihhu ziharu, sesungguhnya zihar itu hukumnya sah mimman yasihu, terhadap orang yasihu yang sah tolakuhu, untuk mengucapkan tolaknya. Jadi kalau seorang suami sah mengucapkan tolaknya, maka otomatis suami juga sah mengucapkan ziharnya. Tuh, jadi kalau suami yang memang sah mengucapkan tolak, ya otomatis nanti dia juga sah mengucapkan zihar. Wahwa, yang disebut dengan zihar itu apa? Ayyakula, bahwa berkata seorang suami li zaujatihi, kepada istrinya. Kata suami kepada istrinya begini, anti kazohri ummi. Itu contohnya zihar begitu Bapak Saudara. Anti, ya engkau wahai istriku, kazohri ummi, seperti punggung ibu saya. Itu namanya ya mengucapkan zihar. Jangan sekali-kali tuh seorang suami ngomong sama istrinya begitu, anti kazohri ummi, engkau ini ya seperti punggung ibu saya. Jadi istrinya diumpamakan, diserupakan kepada ibunya sendiri. Nah, padahal seorang ya laki-laki ya kepada ibunya sendiri ya itu termasuk mahram. Kalau mahram otomatis nggak boleh dinikahi, otomatis tidak boleh melakukan hubungan, nggak boleh digauli karena dia mahram. Orang yang mahram kan artinya orang yang haram untuk dinikahi. Sekarang istrinya sendiri diumpamakan seperti punggung ibunya, berarti diserupakan kepada ibunya. Nah ini nggak boleh, begitu Pak, nggak boleh. Makanya nanti seorang suami kalau udah mengucapkan seperti itu, berarti dia harus mentolak. Nah kalau dalam waktu kira-kira 5 menit, 10 menit belum ditolak, maka nanti dia wajib bayar kifarat zihar. Kalau memang dia masih tetap mau mempertahankan itu perempuan yang sudah dibilang engkau seperti punggung ibu saya, mau dipertahankan terus menjadi istrinya, nah maka dia nanti wajib bayar kifarat zihar namanya. Ya, wajib bayar kifarat zihar. Nah kifarat zihar itu apa nanti? Nah itu berat. Pertama harus memerdekakan budak perempuan yang beriman, yang ya selamat dari keaiban. Susah untuk yang sekarang ini. Satu ini. Yang kedua apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah puasa 2 bulan berturut-turut berat. Siapa yang mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Kita puasa sebulan Ramadan aja Masya Allah udah berat sekali. Sekarang disuruh bayar denda puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu juga, maka yang ketiga
memberikan makan kepada 60 orang miskin. Setiap satu orang miskin 1 mud. Nah, ini yang ketiga, kalau yang punya duit ringanan dikit dah. Ya, yaitu ya memberikan makan kepada 60 orang miskin. Setiap satu orang miskin 1 mud. Nah, itu tuh namanya kifarat zihar. Kalau orang yang sumpah ilah kemarin kita udah bahas, itu dia wajib bayar kifarat sumpah. Kalau kifarat sumpah lebih ringan. Pertama, memerdekakan budak. Nah, kalau enggak ada berarti dia boleh yaitu ngapain? Puasa 10 hari. Ya puasa 3 hari. Ya seperti itu. Kalau enggak mampu puasa 3 hari, memberikan makan kepada 10 orang miskin. Nah, kalau kifarat zihar ini berat. Puasanya 2 bulan. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau nggak mampu juga baru memberikan makan kepada 60 orang miskin. Tiap satu orang miskin 1 mud. Nah, begitu. Jadi boleh dah tuh. Ya, seorang suami walaupun udah sumpah zihar ya kepada istrinya, tetap dia boleh melakukan hubungan. Kalau udah bayar kifarat zihar, ya mesti ada apain? Dicerai. Tapi dia nggak mau, masih mempertahankan. Nah, makanya ada nanti bayar denda, namanya kifarat zihar. Nah, makanya itu jangan diucapkan. Nah, ini salah satu contohnya ucapannya anti kazohri ummi. Engkau wahai istriku bagaikan yaitu punggung ibu saya. Jadi istrinya sendiri diumpamakan seperti ibunya. Walau biduni alayya, sekalipun tanpa mengucapkan kata-kata alayya. Enggak dibilang anti kazohri ya ummi alayya atau anti alayya kazohri ummi. Walaupun kagak disebutkan kata-kata alayya, tetap berlaku sama aja. Mau dibilang anti ya alayya kazohri ummi ataupun tidak, ya anti kazohri ummi, itu namanya tidak disebutkan kata-kata alayya. Wa qalluhu anti, bermula perkataan lafaz anti ka ummi kinayatun, gitu. Jadi khobar aja. Wa qalluhu anti ka ummi kinayatun. Nah, jadi qauluhu jadi mubtada, ya itu kinayatun jadi khobarnya. Bermula perkataan pengarang kitab yaitu lafaz anti ka ummi kinayah. Itu kinayah namanya. Ya, jadi ibunya diumpamakan punggung ibunya. Ya, istrinya diumpamakan punggung ibunya, berarti disamakan dengan tubuh ibunya. Nggak boleh. Ya, jadi istri kita tuh Pak, nggak boleh kita umpamakan bagian tubuh dari ibu kita, karena ibu kita itu mahram buat kita. Nggak boleh ya dinikahi, nggak boleh digauli, karena ibu dia mahram. Nah, kalau ada suami menyamakan istrinya dengan ibunya, nah itu udah termasuk tidak boleh, dan itu menjadi satu larangan. Wakal ummi, dan seperti ibu mahramun, itu mahram. Ada mahram, ada muhrim, beda ya, tulisannya sama, mahram, muhrim. Kalau muhrim orang yang ihram, isim fa'il dari ahrama, ahrama yuhrimu ihraman fahuwa muhrimun, isim fa'il. Kalau ada orang ya lagi bikin ihram umroh atau bikin ihram haji, nih kayak sekarang nih ya, di Mekah ini lagi sedang repotnya nih ya, mereka ya masing-masing sudah mulai diberangkatkan dari hotelnya masing-masing menuju Padang Arafah karena mau melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Nah, makanya itu orang yang sudah pakai pakaian ihram ya udah ihram haji tuh, jadi dari hotelnya masing-masing udah niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi, tuh dia niat begitu ya, udah pakai pakaian ihram, udah rapi,
udah sholat, ya niat tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi ya lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajja. Nah, berarti dia udah ihram haji dah tuh. Itu namanya muhrim. Atau ada orang umroh. Ya, ada orang umroh ya udah niat, ya udah sholat, udah selesai pakai pakaian ihram, dia niat dah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha labbaik Allahumma umratan. Nah, berarti orang itu disebut muhrim, orang yang sedang melaksanakan ihram. Ihram itu ada dua, bisa ihram haji, bisa ihram umroh, atau bisa dua-duanya langsung. Ya, kalau orang yang bikin haji kiron, nah dia ihram haji juga, ihram umroh juga. Kalau orang yang bikin haji tamattu, berarti bikin umroh dulu, baru bikin haji. Ihram umroh baru ihram haji. Kalau yang hajinya ifrad, berarti dia bikin haji terlebih dahulu. Nanti udah selesai hajinya baru bikin umroh. Itu tinggal bebas. Ya, kita mau bikin yang mana? Nah, seperti itu Bapak Saudara. Makanya disebut muhrim. Nah, ada lagi redaksi yang artinya mahram. Nah, kalau mahram itu apa? Orang yang haram dinikahi. Nanti ada tuh, kita baca di dalam bab fikih dijelaskan siapa saja orang yang mahram, orang yang mahram. Nah, itu termasuk ibu kita, terus ke atas nenek, ya. Kemudian anak kita, terus ke bawah cucu dan seterusnya. Nanti banyak lagi yang lain-lainnya. Nah, itu disebut dengan mahram namanya. Nah, makanya di sini ibu itu mahram. Kalau mahram lam yatra tahrimuha, nggak boleh digauli, haram. Ya, haram untuk digauli. Makanya haram untuk dinikahi. Ya, nggak boleh anak nikah dengan ibunya, atau orang tua nikah dengan anaknya, atau ya kakak ya menikahi adiknya, atau adik menikahi kakaknya. Nah, itu nggak boleh. Ya, karena itu namanya mahram. Ya, orang yang haram untuk dinikahi. Jadi pada saat dia melakukan hubungan, ya nggak boleh, haram. Makanya haram untuk digauli. Iya begitu. Tapi kalau zihar itu ya pasti kepada istri, karena kan memang dia ya melakukannya yang dihalalkan kepada istri, cuma diumpamakan kepada ibunya atau diumpamakan kepada anaknya atau kakaknya gitu maksudnya. Boleh, nggak apa-apa. Pokoknya yang mahram aja, yang mahram. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya wakal ummi mahramun lam yatra tahrimuha. Jadi ibu itu ya nggak boleh untuk digauli, haram hukumnya. Wa talzamuhu kafaratu ziharin, dan diwajibkan yaitu suami yang sudah mengucapkan kalimat zihar tadi ya diwajibkan apa? Kafaratu ziharin, yaitu bayar kifarat zihar bil audi, dengan kembali. Boleh kembali lagi sama istrinya? Ya boleh, cuma bayar kifarat zihar. Kalau dia kagak mau bayar kifarat zihar, ya harus dipisah. Udah cerai. Sebab ya kalimat zihar itu bisa sebagai ucapan tolak. Tuh begitu. Bisa juga sebagai ucapan tolak. Kalau dia masih mempertahankan, ya bayar kifarat zihar. Wahwa, yang dimaksud yaitu kembali gimana? Ayyum sikaha zamanan. Jadi seorang suami tetap mempertahankan tuh istrinya zamanan, satu waktu, yumkinu ya pirakuha, yang mungkin dia ucapkan pisah, tolak ya pihi pada waktu tersebut. Jadi habis mengucapkan anti ya apa? Kazohri ummi, habis mengucapkan begitu kan dia diam aja tuh. Ya enggak mengucapkan tolak, enggak dicerai tuh istrinya. Nah, berarti suami tersebut wajib bayar kifarat zihar.
Selesai dia bayar kifarat zihar, baru nanti dia bisa kembali lagi kepada istrinya. Seperti itu. Nah, bayar kifarat zihar yang tadi tuh, ya, satu, memerdekakan budak. Ya, manakala memang sudah tidak ada saat ini, maka ya poin yang kedua, yaitu di puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 2 bulan berturut puasa kagak mampu juga, maka pilihan yang ketiga, nah itu silahkan dia memberikan ya makanan kepada 60 orang miskin. Setiap orang miskin dalam ukurannya 1 mud. Yang kemarin sudah dijelaskan 1 mud itu ukurannya berapa. Ini boleh pilih, silahkan. Ya, yang mana aja silahkan. Daripada 3 macam ini silahkan pilih. Yukhayyar, silahkan disuruh pilih. Nah, itu begitu terkait tentang kifarat zihar. Paslun, ini satu pasal bil iddati, menerangkan tentang iddah. Nah, sekarang lain lagi. Ila sudah, zihar sudah, sekarang masuk bahasan iddah. Iddah itu dari kata-kata ad, ya, bilangan. Jadi artinya iddah itu masa menunggu. Masa menunggu seorang perempuan setelah pisah dengan suaminya. Baik pisah waktu hidup ataukah pisah ya meninggal dunia. Itu namanya iddah. Ada orang perempuan atau istri ditinggal ya mati sama suaminya, itu mesti ada iddahnya juga. Makanya nanti ada iddah orang tinggal mati sama suaminya. Nah, ada juga seorang perempuan istri itu iddah karena dicerai hidup sama suaminya. Suaminya masih ada, cuma dicerai. Nah, itu nanti istri juga harus ya melaksanakan iddah masa menunggu. Nah, makanya ada iddah disebabkan ya cerai hidup, ada juga iddah disebabkan karena cerai mati. Pisahnya karena ya suaminya meninggal dunia. Itu semuanya Bapak Saudara ada iddahnya. Hiya, yang dimaksud iddah itu makhuzatun, diambil minal adadi, dari lafaz adad. Adad jadi iddah. Karena nanti iddah itu terkait dengan bilangan. Ada 3 kali suci, ada 3 bulan, ada nanti 4 bulan 10 hari. Ya, itu begitu. Jadi terkait dengan bilangan-bilangan iddah, makanya disebut ya, karena asalnya dari kata-kata adad, masa menunggu. Ya, ada dengan salah satu quru, ada salah satu ashur, ya ada arba'atu ashhurin wa asyra. Seperti semuanya dijelaskan di dalam Al-Qur'an semuanya. Itu masa-masa penantian menunggu seorang perempuan ketika ditinggal mati sama ya suaminya, atau dicerai hidup oleh suaminya, atau dia lagi melahirkan. Nah, itu nanti masa iddahnya sampai melahirkan. Jadi kalau dia lagi ngandung, lagi hamil, ya kemudian ya iddahnya bagaimana? Sampai melahirkan. Kalau udah lahir ya otomatis selesai masa iddahnya. Nah, itu terkait dengan adat namanya. Masa menunggu dengan bilangan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Nah, itu kan artinya bilangan. Listimaliha, karena meliputinya iddah ala adadi akra'in wa ashhurin ghaliban. Pada umumnya itu atas jumlah masa suci dan jumlah bulan. Ya, akra' itu jamak dari kuru. Ya, kuru 3 kali suci biasanya. Ya, kalau ashar bulan. Kalau yang udah kagak pakai head nanti pakai bulan. Itu. Wah, ini udah nggak pakai head lagi. Ya masa sucinya nggak ada karena suci terus. Kalau perempuan-perempuan yang udah ya di atas 50 tahun, ya itu dia udah masa menopause ya. Nah, itu kalau memang dia sudah tidak lagi mengeluarkan darah head, bukan lagi 3 kali suci karena nggak ada head suci nggak ada. Ya udah hitungannya 3 bulan. Ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu buat ya wanita yang sudah tidak mengalami ya masa-masa head lagi. Tapi kalau yang masih subur, yang masih mengeluarkan darah head, nah itu nanti ya pakai akra.
ya 3 kali suci. Wahia syara'an, dan dia ya iddah syar'an menurut syara' muddatu tarabbusin piha, masa menunggu ya piha di dalamnya almar'atu ya seorang perempuan. Jadi muddatu tarabbusin piha almar'atu ya muddatun tatarabbasu pihal mar'atu, boleh juga begitu bacanya. Ya tatarabbasu artinya menunggu-nunggu, pihak pada masa tersebut siapa? Almar'atu seorang perempuan. Jadi fa'il dari tatarabbasu. Jadi masa-masa menunggunya seorang perempuan, lima ripati baro'ati rahimiha, rahim. Ya rahim, rahmun kagak ada kalimat, adanya rahim. Ya, jadi untuk mengetahui bersihnya rahimnya, ya rahim. Makanya istilahnya silaturrahim, bukan silaturrahmi. Cuma orang sering nyebutnya silaturrahmi. Di dalam bahasa Arab nggak ada kata-kata rahmun, nggak ada. Ada kata-katanya rahim. Ar-rahim mustaqun minismi. Begitu dalam hadis qudsi. Jadi kata Allah rahim itu mustaq, akar katanya diambil dari nama saya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tuh. Jadi kata-kata rahim itu diambil dari kata ya nama Allah, Rahman, Rahim. Nah, makanya ada istilahnya silaturrahim. Kalau jamak namanya silatul arham. Gitu. Ada orang menggunakan lafaz mufrad, ada juga yang menggunakan lafaz jamak. Kalau lafaz mufradnya silaturrahim, kalau bentuk jamaknya silatul arham. Ya, nah dari kata-kata ya rahim itulah ya nanti ya seorang perempuan menunggu ketika dicerai, ya baik ya cerai hidup atau mati, ya apakah rahimnya ini bersih dari kandungan janin, ya itu tuh perlu auli ta'abudi atau semata-mata ta'abudi aja, ta'abudi. Ada orang yang memang udah jelas-jelas nggak ada kandungannya, tapi tetap mesti ada iddahnya juga. Nah itu namanya lit ta'abudi. Ya, jadi dia menjalankan iddah itu semata-mata ta'abudi. Contohnya begini kalau ta'abudi, contoh yang jelas dah. Orang muslim Pak, itu diyakini kalau meninggal dunia bangkainya suci bersih. Jadi orang muslim itu bersih. Sekarang kok kenapa dimandiin? Itu dimandiin bukan karena dia kotor, tapi ta'abudi. Memang itu perintah, udah ta'abudi namanya. Mau bersih mau kotor orang meninggal dunia tetap harus diapain? Dimandiin. Nah dimandiinnya itu namanya syar'an, satu bentuk syariat agama. Nah itu semata-mata lit ta'abudi, ta'abudi. Nah sama orang perempuan juga begitu. Salah satu tujuan ada iddah untuk menunggu supaya nih perempuan tahu percis apakah dalam rahimnya itu bersih dari janin atau ada janinnya. Ketahuan tuh dengan masa iddah tadi. Kalau dan janinnya bersih, ketika nanti dinikah lagi sama orang lain, ya otomatis kalau dia hamil ya anak, ya suaminya yang pertama itu. Tapi kalau seandainya ada janinnya, nah ketahuan oh ini adalah anak dari suaminya yang mungkin baru menceraikannya atau mungkin meninggal dunia. Tuh sehingga ya nanti sampai ya melahirkan ketahuan ini anak siapa. Nah itu maksudnya. Coba kalau nggak ada iddahnya, nanti nikah aja sama laki-laki yang lain, ternyata ini janin bukan anak suami yang baru, anak suami yang lamanya. Tuh begitu. Nah itulah perlunya orang perempuan mesti pakai iddah. Nah kalau orang laki nggak perlu pakai iddah. Kenapa? Ya karena nggak perlu, dia nggak ada janinnya. Yang punya rahim siapa? Orang perempuan. Ya, orang laki nggak ada rahimnya Bapak Saudara. Yang punya rahim itu hanya orang perempuan. Itulah Allah menciptakan ya rahim. Ya makanya kadang-kadang ada orang yang rahimnya diangkat karena memang
sudah darurat, udah nggak bisa lagi dipertahankan. Kata dokter ini rahim mesti diangkat. Nah itu rahim ya hanya diberikan kepada perempuan. Tuh begitu. Ya kalau orang laki nggak punya rahim. Nah seperti itu. Jadi yang punya rahim itu orang perempuan. Nah karena itulah orang perempuan mesti ada iddahnya. Tujuannya iddah apa? Tatarabbasu bihal mar'atu lima'rifati baro'ati rahimiha minal hamli auli ta'abbudi. Begitu maksudnya. Jadi seorang perempuan ingin menanti-nanti menunggu dari ya hasil ya rahimnya itu apakah bersih dari janin atau memang ada janinnya. Nah, makanya ada istilahnya 3 kali suci, ada 3 bulan dan seterusnya. Nah atau yang kedua ya iddah itu dilakukan karena semata-mata ta'abbudi. Artinya walaupun dia sudah tahu bersih rahimnya, tidak ada janin, tapi tetap dia menjalankan iddah itu semata-mata lit ta'abbudi, semata-mata karena menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yang namanya ta'abbudi, huwa itu kembalinya ke ta'abbud. Ya, ta'abbudi itu artinya apa? Istilah ma la yu'qalu maknahu, yang tidak logis maknanya, yang tidak bisa dipahami maknanya. Ya ibadatan kana au ghairaha, baik menurut ibadah ataupun tidak. Itu namanya ta'abbudi. Pokoknya udah kita kerjain. Kalau Allah suruh begini, mau masuk akal mau kagak, kerjain aja. Itu namanya ta'abbudi. Ya, seperti orang pakai hub. Pakai hub itu yang dielap, yang dimasak kan bukan bagian bawah, bukan di sininya nih Bapak. Ya, itu begitu. Udah karena memang ta'abbudi, mestinya kan kalau menurut logika akal, kalau orang ngusap sapu, menyapu hub, itu bawahnya yang diusap. Tapi kan ini bukan, atas. Nah itu karena ta'abbudi. Ya, silakan nggak usah dipikirkan. Ya, baik itu logis maupun tidak logis, kalau memang perintah agama laksanakan aja. Nah, itu yang dimaksud apa? Mala ya'qilu ma'nahu ibadatan kana aghairaha. Seperti daging babi. Kenapa Allah haramkan? Udah ta'abbudi aja. Apakah nanti ada penelitian setelahnya? Di dalam daging babi itu ada cacing pita dan macam-macam lagi. Ya itu mah ya mungkin karena ya manusia memiliki kecerdasan sehingga dia bisa ya melihat, meneliti. Tapi terlepas dari itu pokoknya daging babi haram, udah begitu aja. Sebab nanti kalau dibilang ya kenapa haram, karena mengandung daging ya atau cacing pita. Nah sekarang orang pinter, sekarang cacing pitanya itu ya dihilangkan. Ya karena udah dihilangkan, wah sekarang daging babi udah tidak mengandung cacing pita lagi, berarti boleh. Nah kan jadi nggak benar. Makanya udah ta'abbudi aja. Ya mau mengandung cacing pita ataupun tidak, yang jelas agama sudah mengharamkan. Ya, jadi diharamkan daging babi itu lit ta'abbudi, semata-mata karena ta'abbudi perintah dari Allah. Baik logis maupun tidak logis, terimain aja. Nah, seperti itu. Jadi jangan diakal-akalin gitu maksudnya. Jangan diakal-akalin pakai ya akal manusia. Sebab kalau diakal-akalin ntar akhirnya wah kalau begini nih ya jadi boleh. Karena nggak bolehnya karena ini. Nah, ilatnya dihilangin jadi boleh. Nah itu nggak bisa. Jadi diharamkannya lit'a'abbudi seperti itu. Nah ini yang dimaksud ya menurut istilah yang disebut ta'abbudi itu ma la ya'qilu ma'nahu ibadatan kana aw ghairaha aw litafajju'iha, atau iddah itu dalam rangka bela sungkawanya. Itu orang perempuan kita ya bela sungkawa karena suaminya habis meninggal dunia. Nah makanya ada masa iddahnya. Itu masa iddahnya namanya bela sungkawanya. Masa-masa ya duka citanya. Tuh, makanya ada orang perempuan ketika ditanggal mati sama suaminya, itu dia mesti menjalankan iddahnya. Itu dalam rangka tapajju, bela sungkawanya.
ya rasa berdukanya. Ya, yang dibilang 4 bulan berapa? 10 hari. Arba'ata asyhurin wa asyra. 4 bulan 10 hari. Itu ketika orang perempuan ditinggal mati sama suaminya, ada tapajud, ada bela sungkawanya, seperti itu. Ala zaujin, karena suaminya mata, yang baru saja meninggal dunia. Wa syuri'at, dan disyariatkan apa itu iddah, asalatan, ya asalnya, saunan, karena untuk menjaga, memelihara, lin nasabi, bagi nasab, anil ikhtilati, daripada percampuran. Asalnya disyariatkan yaitu iddah untuk menjaga nasab daripada percampuran. Tuh, ini nasab nggak boleh bercampur. Ya, bin cukup 1 aja. Yani anak siapa? Anak si A sama anak si B, nggak boleh. Nah begitu. Jadi nasab cuma 1. Ya, itu seperti itu. Makanya dijaga benar. Makanya ada iddah. Ya, ini semata-mata saunan lin nasabi anil ikhtilati. Ya, untuk menjaga nasab dari percampuran. Nggak boleh ya orang tuanya sampai 2. Ini anak siapa? Anak A dan anak B. Ya, apalagi sampai 3, anak C juga ikut serta di situ. Ya, jadi bapaknya sampai 3, nggak boleh. Ya, seperti itu. Jadi ini saunan lin nasab anil ikhtilaf. Begitu hukum asal, kenapa disyariatkannya adanya iddah seperti itu. Tajibu, wajib iddatun, iddah lifirqati zaujin hayyin, bagi ya dipisahnya ya suami yang masih hidup, ditolakin berarti dengan tolak. Kalau suaminya masih hidup, kenapa nih istri bisa pisah? Disebabkan dengan tolak. Au pashin nikahin, atau pasah nikahnya. Tuh bisa juga karena pasah nikah. Jadi nanti ada tuh pasah nikah. Ya, itu bisa juga ya dia pisah. Jadi pisah itu bisa dengan tolak, bisa juga pisah dengan pasah nikah. Karena nikahnya rusak, enggak sesuai dengan aturannya. Hadirin aw ghaibin, baik itu suaminya hadir atau ghaib, enggak ada di situ, di tempat. Muddatan tawilatan, dalam masa yang cukup lama. Ya, makanya kalau orang ya nikah biasanya baca sigot ta'liq. Nah itu, jadi kalau udah 3 bulan berturut-turut ya tidak memberikan nafkah baik zahir maupun batin, kemudian istrinya mengadukan kepada pengadilan dan ya laporannya diterima, maka jatuhlah tolak 1. Nah begitu. Tapi kalau istrinya kagak ngadu, nggak ada masalah. Udah 3 lebaran kagak pulang-pulang. Ya, tapi ini istrinya kagak ngadu-ngadu, biasa-biasa aja. Ya, nanti suaminya pulang lagi tahun yang keempat, ya tetap ya itu sebagai suaminya yang sah. Tapi kalau ini perempuan ngadu ke pengadilan dan pengaduannya diterima karena dia tidak dikasih nafkah, baik nafkah zahir maupun batin, maka nanti dalam ya pengadilan itu diputuskan ya jatuh tolak 1. Nah kalau jatuh tolak 1 sampai masa iddahnya ya enggak cepat-cepat rujuk ini suami, ya otomatis udah cerai, udah bukan lagi istrinya. Itu begitu. Tapi kalau enggak ada pengaduan dari istrinya, walaupun udah lama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya, tetap statusnya masih istri yang sah. Nah begitu, nggak boleh nikah sama orang lain. Ini ada kadang-kadang perempuan ditinggal sama suaminya, dia ngadu enggak ke pengadilan, enggak, statusnya masih istri, tiba-tiba nikah aja sama orang lain. Nggak boleh, nggak sah. Ya nggak sah tuh. Ya, mana buktinya ya bahwa ini perempuan sudah tolak. Nah begitu. Jadi kadang-kadang ada orang minta ini nikahin aja, datang ke rumah dah. Ya Ustaz, saya mau menikah lagi, ini calon suami saya. Nah begitu, statusnya apa? Saya udah dicerai, mana bukti surat cerainya? Kagak ada, suami saya udah pergi. Ya, tapi kan nggak boleh begitu saja, harus benar-benar jelas bahwa ini perempuan sudah dicerai.
Nah, kalau dia ngadu ke pengadilan dan pengaduannya diterima dan dijadikan tolak, ya tolak 1, nah itu baru bisa. Ya, jadi nggak boleh sembarangan itu Bapak Saudara. Ya, jadi statusnya dia masih istri, ya nggak boleh menikah sama ya laki-laki lain, begitu. Nah, makanya di sini perlu ya ada istilahnya ya iddah lipir qati zaujin hayyin bitolakin au pashin nikahin, ya atau karena pasah nikah hadirin au ghaibin mudata tawilah. Wati'ah yang memang ini suami sudah menggauli pikubulin, ya baik pada kubulnya au duburin atau duburnya, bi khilafi ma iza lam yakun wati'un, berbeda manakala suami itu belum melakukan hubungan, belum digauli. Wa in wajadat khalwatun, sekalipun ada khalwah, khalwah itu berdua-duaan saja. Walaupun dia tiap hari berdua-duaan tapi dia nggak menggauli. Nah itu beda. Kalau ada seorang suami sudah menikah dengan istrinya, kemudian selama dia menjadi suami istri belum melakukan hubungan, nah kemudian setelah itu dinikah ya dicerai, itu nggak ada iddahnya. Kenapa? Karena belum digauli. Yang masa iddahnya ada kalau itu istri sudah digauli, begitu. Contoh, ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kemudian udah sah suami istri, seminggu 2 minggu belum berhubungan, belum digauli nih istrinya. Nah setelah itu dicerain, nah berarti itu kagak ada masa iddahnya Bapak Saudara, udah langsung habis ya. Tuh karena apa? Karena belum digauli. Walaupun sih suka berdua-duaan, tapi nggak digauli. Nah itu tetap tidak ada apanya, tidak ada iddahnya, karena memang belum digauli. Wa in tayakona bara'ata rahimin, sekalipun dia yakin bersih itu rahimnya, kama pisogiratin wasogirin, sebagaimana pada perempuan yang masih kecil atau ya laki-laki yang masih kecil, karena udah digauli walaupun dia masih kecil ya masih bersih rahimnya, tetap ada iddahnya. Tapi kalau belum digauli itu tidak ada iddahnya. Waliwatin, dan karena udah digauli hasola, ini hasil ma'asubhatin ya, atau ya orang melakukan hubungan karena syubhat, sama juga ya. Saat orang melakukan hubungan karena syubhat nggak ada had, artinya dia tidak dikategorikan orang yang berzina dan harus ada hadnya, enggak. Nah seperti, tapi tetap nikahnya pasah, nggak boleh dilaksanakan terus, jadi harus dicerai juga. Itu namanya liwatin syubhah pihillihi, pada suaminya, kama pi nikahin pasidin, sebagaimana pada nikah yang pasid, yang rusak. Wahwa, yaitu kullu ma lam yujib haddan, yaitu orang yang tidak dikenakan had alal watih, karena dia melakukan hubungan ya, karena hubungannya syubhat ya, ada kesamaran tuh, seperti itu. Nah nanti baru faraun dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembaca.